Jalan pagi hari. Pemirsa, tahu nggak? Sekarang saya ini sudah ada di kawasan Batu. Ini tepatnya jalan alternatif menuju ke wilayah Temas, kemudian wilayah Desa Panendecu dan juga wilayah Desa Sisir, pemirsa. Dan kita lihat ya pemirsa, ini pemandangannya luar biasa indah sekali. Di kanan kiri sawah, gunung, sungai pun juga ada di sekitar sini pemirsa ya. Nah, tapi di sini saya nggak lagi mau ngomongin alam pemirsa, karena saya mau mengunjungi salah satu warung yang ada di tengah-tengah pemandangan indah ini pemirsa. Ini namanya ada warung apa ya? Nanti kita akan langsung aja tanya-tanya sama pemiliknya pemirsa. Nah, sekarang saya mencoba untuk langsung menuju ke warungnya pemirsa. Ini nggak usah lama-lama ya. Ini warung di tengah-tengah hamparan pemandangan alam yang luar biasa ya. Oke, udah sampai pemirsa, kita langsung ke pemiliknya aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu pemirsa ya. Assalamualaikum Bu. Salam. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu, ini kayaknya saya bakalan ngobrolnya panjang nih. Kita keluar yuk. Ayo Bu, sini Bu. Nah, pemirsa, saya mau langsung aja ngobrol-ngobrol sama ibunya. Ketimbang sambil berdiri capek ya. Ibu namanya Ibu siapa? Bu Inun. Ibu Inun, bukan nama asli. Oke, nama panggilannya Ibu Inun pemirsa. Ini Ibu Inun sudah di sini berapa tahun Ibu? Udah 19 tahun. 19 tahun. Di Batu, Kota Di Batu. Tapi ini warung gedeknya udah berapa lama? Warung Gedek buka mulai 2023. Wih, tahun 2023 berarti hampir setahun lebih ya? Lebih 2 tahun. 2 tahun pemirsa sudah ada di sini. Ibu, ini emang jalan alternatif menuju ke beberapa wilayah ya, ke Panendecu, ke Sisir dan juga ke Temas ya Bu ya? Ya, Pandan, Sisir, Temas. Berarti ini ramai Bu ya? Ya, wilayahnya. udah mulai dikenal banyak orang. Udah mulai dikenal oleh banyak masyarakat pemirsa. Dan emang pemirsa ini ya, ini kebetulan juga ini wilayahnya emang juga dekat dengan salah satu sendera tari yang ada di Batu. Itu ada sendera tari Arjuna Wiwaha ya. Nah, mungkin yang habis pentas di situ mau ke warungnya Ibu Ainun, monggo mampir ya pemirsa ya. Nah, Ibu, ini kan kita ada di program Incip-Incip. Program Incip-Incip. Nah, saya itu mau tahu di sini ada tanaman apa aja sih Bu? Tanamannya ya sayur kacang panjang. Macam-macam ya. Katu. Ya semua sayur kayak apa? Budru, singkong. Berarti ya, nanti sebelum kita nanti petik memetik, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar, boleh ya? Nah, Bu, berarti di sini udah 2 tahun ini ya. 2 tahun ini gimana Bu untuk di sini? Seneng nggak Bu di wilayah ini? Alhamdulillah seneng. Sejuk ya Bu ya. Sampai jam berapa bukanya Bu? Sampai maghrib. Berarti di sini bisa bukanya mulai pagi sampai maghrib. Oke, jual apa aja Bu? Kalau kadang gorengan. Berarti aneka macam makanan minuman semua ada di sini pemirsa. Yang minta. Tergantung yang minta. Oh, menunya ya yang minta, misalkan ya yang ringan-ringan lah, nggak yang masakan itu enggak. Oke. Gorengan begitu ya. Berarti di sini menunya ini menu-menu praktis dan juga seperti aneka gorengan juga di sini menyediakan. Juga ternyata juga, nah di belakang ada pemirsa menu-menu camilan ya untuk makanan-makanan ringan di sini juga menyediakan pemirsa ya. Enak ya Bu ya suasananya. Iya. Alam asri banget ya. Jadi Bu, gimana kalau sekarang kita langsung aja ke kebun? Oh iya. Kita langsung ke kebun pemirsa, kita akan langsung eksekusi ya. Kira-kira ada tanaman apa aja? Ikut.
Icip-icip kembali hadir menjumpai Anda pemirsa ya. Ini sekarang saya ada di kebunnya Ibu Ainun pemirsa. Ini kebunnya ini super lengkap, super komplit pemirsa, karena ini hampir berbagai macam sayur mayur semuanya ada di sini. Jadi kita nggak usah capek-capek ke pasar, nggak usah capek-capek ke Melijo ya. Semuanya bisa dapetin di kebunnya Ibu Ainun pemirsa ya. Bu Ainun, hari ini kita rencananya mau masak apa sih? Bening seperti Bu Ainun. Oke pemirsa, kita hari ini mau masak masakan bening. Nah kebetulan Anti juga udah bawa ini, udah bawa tempat sendiri, udah bawa besek ya. Ini buat tempat nanti kita hasil petikan kita hari ini pemirsa. Oke Ibu Ainun, itu sebelah ini ada tanaman apa sih ini? Ini daun salam. Oke pemirsa, ini ada daun salam. Bu, salam dulu Bu, biar nggak salah paham ya. Oke, maksudnya bukan itu tapi daun salam. Ibu, daun salam ini biasanya untuk apa sih fungsinya? Semua bumbu. Jadi pemirsa, daun salam ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk bahan campuran ketika kita memasak. Biasanya bisa untuk tumis menumis ya, tumis menumis biar lebih harum, biar lebih wangi begitu masakan kita. Nanti jangan lupa itu biasanya dicampurkan dengan daun salam ya. Kalau daun salam biasanya ataupun tua muda itu bisa ya Bu ya untuk campuran bumbu ya. Nah ini pemirsa ya, ini pohonnya kebetulan kayak gini ya. Jadi ini namanya pohon daun salam pemirsa. Kayak begini ya, hijau merona begini ya, hijau royo-royo. Seperti ini pemirsa, ini bagus ya. Daun salam banyak fungsinya. Selain itu juga konon katanya bisa untuk minuman. Nah, bisa buat untuk obat juga. Apa Bu itu Bu? Biasanya untuk orang asam urat itu obat. Oh, oke. Daun pandan. Oke, serai, kemudian Daun sirsa biasanya kalau untuk obat ya. oke, jadi pemirsa, daun salam ini selain bisa untuk kegiatan masak-memasak, dia juga bisa berfungsi untuk mengatasi penyakit asam urat pemirsa. Jadi yang biasanya badannya mungkin gampang capek, gampang kelelahan, kemudian terindikasi asam urat, pemirsa ini bisa mengkonsumsi daun salam. Bagaimana cara pembuatannya Bu? Biasanya digodok. Biasanya airnya direbus terlebih dahulu, dicampuri dengan daun pandan, serai. serai begitu. Intinya daun salam juga bisa untuk kesehatan. Selain itu juga untuk apa lagi Bu biasanya Bu daun salam? Oke, berarti daun salam ini untuk bumbu dan juga untuk penyakit asam urat juga bisa. Kalau ini untuk asam urat berarti mengkonsumsinya berapa hari sekali biasanya Bu? Kalau orang-orang biasanya seminggu sekali. Berarti yang tidak setiap hari begitu ya. Mungkin karena diimbangi juga dengan obat-obat yang dari medis mungkin begitu ya. Dan juga intinya dia ini juga bisa sebagai penetral begitu ya Bu ya. Jadi bisa dikonsumsi setiap seminggu sekali untuk daun salamnya pemirsa ya. Untuk cara buatnya mudah, tinggal direbus aja. Kita mungkin ambil beberapa lembar begitu pemirsa, dicuci dulu, dipetik, dicuci, direbus sesuai dengan selera, kemudian dikonsumsi tiap seminggu sekali. Nah itu untuk daun salam. Next ada apa lagi Ibu ya? Titit ini apa namanya? Kates gantung. Bukan. Saya mau baca di sini ya. Oke, ini namanya tanaman kates. Aduh saya nggak gitu. Saya ketinggian pemirsa, lebih tinggi saya ketimbang pohon katesnya ya. Oke, pohon kates ini pemirsa ya. Nah ini daunnya juga bisa dimasak. Tapi kadang kalau misalnya kita itu memasaknya mungkin merebusnya terlalu sebentar, dia bisa pahit ya Ibu ya. Nah berarti caranya biar nggak pahit bagaimana Bu? Kalau aku biasanya tak campur daun jambu. Oke, bisa. Kalau misalnya pemirsa nggak punya daun jambu? Kadang orang pakai lempung, tapi setahu aku pakai daun jambu biji. Oke. Jadi pemirsa ini kan namanya adalah pohon kates. Nah ini untuk daunnya pemirsa ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa macam masakan. Biasanya bisa buat urap-urap ya. Urap-urap, kemudian botok bisa, kemudian oseng-oseng juga bisa. Nah tapi kalau kepingin dia rahanya tidak pahit begitu, nah ini informasi dari Bu Ainun, ini bisa dicampurkan dengan daun jambu pemirsa untuk menghilangkan aroma dan juga rasa pahitnya seperti itu. Kalau untuk kesehatan Bu, untuk apa ini ya Bu ya? Ini kalau tidak salah ini konon katanya ini bisa untuk campuran jamu begitu ya. Betul ya Ayah Samsu ya?
Nah ini konon katanya pemirsa ini bisa untuk campuran jamu begitu, tapi saya kurang paham juga seperti apa. Tapi kalau misalnya pemirsa mencari daun kates bisa ke sini ya, ke tempatnya Bu Ainun pemirsa ya, bisa dimasak, kemudian campuran jamu kesehatan juga bisa karena dia kan juga banyak mengandung vitamin, mineral dan juga karbohidrat. Karbohidrat nggak masuk ya, vitamin mineral aja. Oke, saya mau bergeser Bu Ainun. Ayo Bu ikut saya Bu. Ini diisi apa ini Bu enaknya Bu? Oh, pemirsa kita kan hari ini mau masak ya, jadi kita mau masak yang bahannya ini ada campuran sayur ucet. Nah, pemirsa pengen tahu nggak ucet kayak gimana? Saya tunjukkan ke pemirsa ya. Ini kayak ini ya. Pohonnya ini dia itu untuk jenisnya dia itu menjalar, jadi harus disediakan kayu begini ya. Karena untuk kehidupan dia, karena dia termasuk tanaman menjalar begitu pemirsa. Ini tanaman ucet. Ya. Bentuknya memanjang terus selalu kurus begitu. Itulah yang namanya tanaman ucet. Dan marilah kita memetiknya pemirsa. Kita berdoa dulu sebelum memetik. Bu pimin doa dong Bu sebelum memetik. Oke. Masing-masing. Yang metik saya apa Bu Ainun? Saya aja ya. Ini berarti di Bu Ainun ya. Pemirsa saya mau mencoba untuk memetik. Ya, ini metiknya seberapa segini? Segininya. Nah, ini pemirsa Anti udah dapat panen sendiri, panenan Anti ini bukan ya ini ya. Tanaman ucet pemirsa. Ini bisa untuk masak campuran sop, kemudian oseng-oseng dicampur udang atau apalah segala macam bisa pemirsa. Lagi ya, Bu kurang ya? Ya. Semua aja tuh. Semua ya. Nah, ini pemirsa. Ini hari ini kita mau masak yang ada bahan ucetnya, maka dari itu kita memetik ucet. Habis Bu? Itu di belakang ada Masih ada lagi pemirsa? di belakang. Oke, masih ada lagi. 1, 2. Ucetku sembunyi. Ucetnya bersembunyi. Asal Bu Ainun jangan bersembunyi dari saya ya. Oke. Ini pemirsa ya, masih ada lagi. Ups. Bu saya geser ke sini, Bu tunggu situ ya. Hari ini kita khusus perkebunan, Bu. Saya mengajak pemirsa berkebun ya, biar lebih mengetahui alam dan lebih cinta kepada alam. Betul lah Bu, begitu. Ini ya, ada lagi pemirsa yang di atasnya. Betul ya memang ya ini ya. Berhubung di tanaman menjalar, jikalau di sebelahnya dia ada tanaman lain, pasti dia akarnya akan numpang ke tanaman lain pemirsa, karena memang dia jenisnya tanaman menjalar begitu. Ini ada lagi Bu? Banyak? Lumayan. Oke. Hari ini kita, bukan hari ini sih, next episode kita akan masak-memasak. Masak-masaknya apa? Nanti lagi ya. Oke. Setelah itu kita mau masak apa lagi Bu? Mau metik apa hari ini? Oh, kita metik katu, tapi saya penasaran nih sama tanaman yang lainnya nih Bu. Oh, daun-daunnya. Oh, ini pemirsa ini jahe ya? Oke, pemirsa ini ada tanaman jahe loh. Kalau selama ini kan pemirsa mungkin taunya jahe itu kan masuk masuk dalam rempah-rempah. Nah, rempah-rempah tuh jenisnya kan ada laos, ada kunir, kencur, ada jahe, ada kunci. Nah, kalau pemirsa ingin tahu bagaimana sih daunnya rempah-rempah yang namanya jahe itu seperti itu. Ini pemirsa ya, tada. Oh, ini kebetulan pas kenapa ini Bu ya? Ini ya. Mungkin dia lagi sakit makanya ada kuning-kuning. Ini pemirsa ya, ini adalah daunnya dari tanaman jahe. Kalau tanaman jahe itu dia buahnya tidak di atas, tapi dia harus diambil di dalam tanah gitu kita. Berarti kalau misalnya mau ngambil buahnya dari tanaman jahe, kita harus ngambil cetok dulu atau mungkin pokoknya kita gali dulu, baru bisa kita ambil buahnya gitu. Apakah kalau ini udah termasuk udah bisa diambil buahnya belum ya? Belum. Oke, berarti kalau daunnya masih kecil begini dia masih belum bisa dipanen pemirsa, berarti dia masih belum bisa diambil buahnya. Kita tunggu berapa minggu mungkin ya? Tunggu berapa lama? Berapa bulan? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi pemirsa ya. Nah pemirsa, tapi selain itu, nah dia juga bisa dimanfaatkan untuk bumbu dapur loh. Jadi tidak hanya yang mungkin yang bubuk atau instan. Ternyata pucuknya dari tanaman apa ini Bu? Jahe. Jahe ini juga bisa dipergunakan sebagai bumbu dapur. Bu, sekarang gantian Ibu yang metik, aku yang bawa beseknya.
Bismillah. Bagi tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk bumbu dapur rasanya enak, mantep, amin. Rasanya seger ya. Segar sejuk ya pemirsa ya aromanya ya. Ini untuk campuran bumbu dapur. Bumbu Ini bisa untuk bumbu bening apa aja? bening pokoknya ya kacang panjang, ceh, Pucuknya ya. sama daun kunyit. Dan juga daun kunyit pemirsa. Kita ke daun kunyit, kita bergeser. Tuk tuk tuk. Kita langsung bergeser pemirsa ke daun kunyitnya. Kebetulan hari ini kita juga membutuhkan juga pucuknya daun kunyit. Sekarang yang memetik Ibu Ainun lagi, saya yang bagian bawa beseknya pemirsa. Nah ini pemirsa, Ibu Ainun berusaha untuk mencoba mencari bumbu dapur yang mengambil dari pucuknya. Manfaatkan Nah. nah ini Ini namanya daun kunyit atau kunir ya. Nah, ini ya. Kalau daunnya daun kunyit seperti ini pemirsa, kalau daunnya daun jahe seperti ini. Jadi kalau bedanya itu dia kunyit dia seperti daun pisang, tapi masih kecil begitu ya. Dia lebih lebar begitu. Kalau untuk jahe dia lebih kecil tipis, tapi dia warna hijaunya lebih cerah begitu. Kalau ini kan hijaunya agak puyeh gitu ya Bu Ainun ya. Nah, habis itu kita mau metik apa lagi? Udah ya? Oke pemirsa, nah Bu, dengan katupin nanti dulu, saya penasaran, ini kates juga ya? kates gantung. Oh, bedanya sama ini tuh apa Bu Ainun? Kates yang apa? Kailan gula. Oke, kates yang buah. Ini bunga tok. Oh, bunga saja. Nanti ini biasanya jadi manusia. Kan itu jadi buah. Oke pemirsa, ini juga namanya sama. Ini tanaman kates juga, hampir sama dengan tadi yang sebelah kiri. Tapi bedanya ini namanya kates gantung. Dia hanya bisa berbuah bunga saja. Tapi kalau lain tadi dia bisa menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Kalau untuk kates gantung ini apa Bu? Ya sama. Manfaatnya? Nah pemirsa, ini kates gantung, dia juga manfaatnya juga sama ya, bisa untuk kesehatan juga pemirsa, untuk jamu-jamuan juga bisa, campuran jamu juga bisa. Apa misalnya apa kita itu kalau orang zaman dulu itu bilang tanaman kates gantung itu bisa untuk tanaman jamu, untuk apa campuran jamu begitu Bu Ainun, kalau kata ibu saya dulu ya. Masak sayur aja. Sayur juga bisa, oseng-oseng juga bisa, jamu-jamuan juga bisa gitu ya, sesuai dengan proses yang telah sesuai kepercayaan ya berarti. Nah ini Fungsinya lah ya. banyak ya fungsi juga manfaatnya ya. Ya aduh, apa cari apa Bu? Oh dipetik Bu? Buah. Oh dibuang karena kebetulan daunnya ada yang menguning ya. Ketimbang daripada nanti tertular ke yang lain, maka dari itu kita mencari campuran yang lain pemirsa. Oke. Sekarang saya menuju ke daun apa nih Bu? Daun katu. Daun katu. Wah ini gulingnya udah mulai kelihatan pemirsa di belakang ini ya. Waduh, pemandangannya keren banget. Ini masak-masak di tengah-tengah hutan. Ini asik kayaknya tengah hutan. Oke pemirsa, ini daun katu pemirsa. Ini daun katu ini baik untuk ibu menyusui pemirsa. Ya mungkin yang aslinya kurang lancar, yang aslinya seret pemirsa ini. Katanya ini ya daun katu ini bisa untuk memperlancar begitu. Ya caranya nanti bagaimana kalau ini Bu? Dipetik aja. Ya. Kebetulan juga hari ini kita mau masak bandingan katu pemirsa. Bukan hari ini sih, next episode. Petik juga nggak apa-apa. Ini ya. Pucuk-pucuk ya. Ujung-ujungnya ya. Nah, yang muda-muda lah. Oke. Ini pemirsa ya daun katunya ya. Kalau untuk ibu-ibu menyusui itu biasanya itu untuk di sayur bening gitu. Dikonsumsi tiap hari ya berarti ya. Nah itu insya Allah nanti bisa lancar. seger ini. Karena emang seger di badan ya. Sama kayak daun kelor di kesulitannya. Wah ini loh. Oh ini terlalu tua ya. Jangan ambil yang tua-tua, ambil yang muda-muda lebih enak. Kita geser ya pemirsa, cincip-cincip. Nanti ini saya cuci sendiri ya Bu ya? Cukup? Kurang? Udah? Tergantung Untuk porsi 4 orang gitu?
Untuk 4 orang berapa? Seberapa? Kan untuk pemanis nanti kan. Oke pemirsa. Nanti kan campur-campur kan. Oke, udah selain itu habis itu kita nanti penting apa lagi, Bu? Udah? Kacang panjang. Oke. Di sini juga ada tanaman kacang panjang loh pemirsa. Ayo kita ikut saya yuk. Oke, saya dan Bu Ainun mau ke kacang panjang karena hari ini juga kebetulan campuran makanannya juga ada kacang panjang pemirsa. Ini kacang panjangnya mana ini ya? Ya. Ini yang udah panjang, udah panjang. Oke, ini salah satunya ini ya. Yang lain juga udah ada di sini pemirsa, udah kita letakkan di sini juga ini. Udah panen duluan. Udah panen duluan tadi ya. Ini ya sudah. Udah kita siapkan juga tadi. Udah ya. Oke, hari ini ada lagi campurannya yang lain. Semestinya walu ini ada walu. Walu. Kalau Oke, pemirsa, ini hari ini ada tanaman walu juga. Nah, ini lagi panen, kebetulan lagi panen ya, alhamdulillah. Ini tanaman walu. Ini pemirsa, sangat petik. emang susah gitu ya, alot gitu ya. Kudu nggak ya? Harus pakai tangan dua, Wak? Enggak. Pisau dari mana? Harus menggunakan pisau. Pisaunya tadi mana ya, guys? Oh, ini bisa pemirsa ya. Nah, ini tanaman walu. Walunya masih muda, yang lebih sip gitu ya. Ini pemirsa. Hari ini kita panen enggak ya, tapi hari ini kita mau masak ya untuk next episode begitu. Ini ada walu muda, ada tanaman kacang panjang, ada katu, ada pucuknya daun apa tadi itu kunyit dan juga pucuknya daun jahe pemirsa begitu. Nah, Bu, tapi kan secara umum biasanya kan kalau untuk bumbu masak itu kan pakai bawang berambang. Ya, tapi ini bawang merah, bawang merah atau mungkin ada bawang putih, bawang merah saja ya. Nah, tapi ini Ibu Ainun ini unik ya, hanya menggunakan pucuknya daun-daun. Ini bagaimana ceritanya ya, Bu ya? Kalau orang-orang sana yang orang Sumatera kan semua lihat sepedanya. Oke. Pucuk-pucuk itu semua. Pucuk kencur, jahe, kunyit gitu. Kebetulan Bu Ainun ini asli orang Sumatera pemirsa, dan apa itu di sana kebiasaannya itu untuk bumbu dapurnya itu lebih cenderung menggunakan pucuk ya, pucuk dari tanaman rempah seperti tanaman rempah jahe tadi itu, kemudian tanaman rempah kunyit seperti itu pemirsa ya. Tapi nanti untuk pengolahannya bagaimana? Sama ya nanti ya? Ya kalau untuk bening pakai pucuk-pucuk, tapi kalau untuk masak kayak mengganggu ya jahe isi, jadi isi lawas, isi semua ya. Dan tetap menggunakan bawang berambang? Ya semua, ya pasti kalau yang untuk masak yang lain. Kalau untuk bening ini pakai pucuk-pucuk. Pasti pemirsa juga belum pernah ya, apalagi Anti belum pernah tahu pemirsa ini nanti. Kan kalau setahu Anti kan bening-beningan biasanya menggunakan bawang merah kemudian mungkin dicampuri apa itu kunci begitu ya, kunci terus garam udah selesai. Tapi ini tidak seperti biasanya pemirsa ya. Nanti kita kepingin tahu bagaimana cara buatannya Bu Ainun nanti di next episode selanjutnya ya. Oke Bu, tadi saya yang belum sempat tanya ya soal ini ya. Ini apa aja tanamannya? Ada kaptes, ada singkong, ada kates juga pemirsa. Ini singkong pemirsa kayak gitu ya. Nah, daun singkongnya. Kalau singkong itu bisa dimanfaatkan daunnya, juga bisa dimanfaatkan buahnya pemirsa ya. Kalau untuk daunnya juga dia bisa untuk apa? Ya oseng-oseng, kemudian mungkin apa rendang begitu ya. Kemudian untuk apa itu buahnya dia bisa digunakan apa? Direbus begitu seperti umumnya begitu ya Bu ya. Oke. Berarti kita nanti mau masak apa Bu? Bening. Kita nanti mau masak beningan. Apalagi ini Bu, ini apa Bu? Kates juga? Kates yang buah. Ini kates yang buah hampir sama seperti yang tadi yang kedua pemirsa. Kemudian ini kates gantung loh. Tapi ini kok ada buahnya? Oke. Ini yang kates buah ya pemirsa, incip-incip. Ini masih banyak sekali tanaman yang belum saya kenalkan ke pemirsa ya. Ini kates buah. Berapa nih Bu sekilo Bu? Ada juga tanaman pemirsa sayur mayur, ada sawi. Tara kita kesana lagi yuk. Kita kenalan juga, petik sawi boleh. Nah ini pemirsa, ini namanya sawi daging ya betul lah. Sawi red, sawi hijau. Sawi hijau ya pemirsa ya kan. Kalau sawi itu kan ada beberapa jenisnya. Sawi hijau, sawi putih. Kalau punyanya Bu Ainun ini sawi hijau. Bu Ainun ketika itu menanamnya berupa bibit. Bibit langsung ditabur gitu. Kita ini ngabutnya gimana Bu Ainun? Harusnya pakai pisau tadi mana ya? Kebetulan tadi kita ambil pisau tapi pisaunya hilang pemirsa, incip-incip. Jadi kita langsung aja
mengambil secara manual. Bisa cabut. Nanti dipotel deh sendiri. Ini kalau nyabut ini juga ada triknya. Sebetulnya ini menggunakan pisau pemirsa, tapi berhubung pisaunya tadi entah kemana, kita ambilnya dengan cara begini ya. Ya tak potel gini ya. Jadi begini. Jadi kalau setelah mencabut begini ini harus di seperti ini ya. Kalau panen Biar nanti cara tanahnya bener-beneran betul-betul jatuh. pakai pisau. Ya kalau panen betul-betul menggunakan pisau ya. Pisau, ya. Biar nggak kotor ke sayur. Ini pemirsa ya. Ini cukup untuk berapa porsi ini Bu Ainun? Kan untuk campuran. Oke, ini untuk Kan campuran. jawabannya, campur. Oke. Nah, ini pemirsa ya. Ada tanaman sawi, ini bisa untuk sayur bening, kemudian bisa untuk campuran, mungkin bikin nasi goreng ya, bisa, kemudian kue tiaw bisa nggak sih? Mungkin ya. Oke. Kita ambil lagi, ada lagi? Nah, ini pemirsa, ini tadi ya jahe ya. Ini jahe. Ini apa, Bu? Itu kembang campur. Ini tanaman pandan ya, bukan? Bukan kembang ini. Nah, pemirsa incip-incip ya. Ini pemirsa, ini ada banyak sekali tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk memasak di rumah. Pemirsa incip-incip itu berarti memang tidak semuanya itu kita serba beli, tapi bisa kita tanam sendiri jika kita punya lahan berlebih. Cobalah kita menanam apapun yang bisa kita manfaatkan seperti itu Bu Ainun ya. Oke Bu Ainun, ini nggak kerasa waktunya udah habis. Kita ke episode selanjutnya. Oke. Nanti akan saya cuci sendiri ini. Oke Bu Ainun, terima kasih. Kita sampai jumpa minggu depan ya. Oke pemirsa, dah.